Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullah, tatmimun. Adapun ini yaitu penyempurna. Halaman berapa? 73. Yang terjemah halaman 73, baris paling atas. Ruwiya min hadisi Abi Dzarrin qala, diriwayatkan daripada hadis sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, qala, berkata beliau, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, fama kanat suhufu Ibrahim, maka apa ada oleh suhufnya Nabi Ibrahim alaihi salam? Qala, kata Nabi, kanat kulluha amsalan, adalah suhufnya Nabi Ibrahim seluruhnya yaitu peribahasa. Minha, diantaranya, ayyuhal malikul musallatul mubtalal maghrur, wahai raja yang diberikan kekuasaan, yang diberikan cobaan memimpin masyarakat, al-maghruru, yang terpedaya. Inni lam ab'aska litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din, sesungguhnya aku, yaitu tidak mengutus akan engkau agar supaya kau menumpuk-numpuk akan dunia, ba'daha ala ba'din, sebagiannya atas sebagian yang lain. Walakin ba'astuka, akan tetapi mengutus oleh aku akan kau, litarudda anni da'watal mazlum, agar supaya menolak oleh kamu daripadaku akan doanya orang yang teraniaya. Fa inni la arudduha walau kanat min fami kafirin, maka sesungguhnya aku, yaitu tidak akan menolak oleh aku akan doanya orang teraniaya, sekalipun ada itu doa keluarnya min fami kafirin, daripada mulut orang kafir. Wa minha, setengah daripadanya, wa 'alal 'aqili an yakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wa jalla, dan atas orang yang berakal wajib ada baginya satu waktu yang ia bermunajat pada waktu itu pada Tuhannya azza wa jalla. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsa, dan satu waktu yang ia menghisab pada waktu tersebut akan dirinya. Wa sa'atun yatafakkaru fiha sun'allahi ta'ala, dan satu waktu ia bertafakur pada waktu tersebut akan ciptaan Allah Ta'ala. Wa sa'atun yakhlu ay yatajarradu fiha lihajatihi minal mat'ami wal mashrabi, dan satu waktu ia bersunyi-sunyi, yakni menyendiri padanya untuk hajatnya daripada makan, wal mashrabi, dan minum. Wallahu a'lamu bishawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, bila pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa jumlah kitab secara masyhur yang diturunkan oleh Allah di jagat raya ini ada 104 kitab yang wajib kita tahu satu demi satu 4.
Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunnya, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Dawud, Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Di luar itu masih ada 100 lagi bentuknya suhuf. Dalam surat Sabbihis, inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bentuknya lembaran-lembaran, namanya suhuf. Kalau sudah menjadi bendel buku namanya mushaf, kumpulan lembaran-lembaran. Satu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwali wal Af'al, satu kitab hadis yang cukup besar jilidnya, hampir 20 jilid, ditulis oleh Imam Al-Muttaqi. Diriwayatkan hadis dari sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dzar pernah bertanya satu hari kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, fama kanat suhufu Ibrahim. Ya Rasulullah, itu suhuf, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu isinya bagaimana? Isinya, kitab yang turun pada Nabi Ibrahim yang disebut dalam surat Sabbihis, inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu kitab suci yang turun kepada Nabi Ibrahim itu bentuknya kayak apa? Abu Dzar bertanya, mewakili kita tentu. Bila kita ditanya orang, jawabnya enggak boleh. Udah dikasih bocoran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat Abu Dzar yang nanya, fama kanat suhufu Ibrahim, itu suhuf Ibrahim kayak apa isinya? Qala, kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kanat kulluha amsalan. Itu suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, isinya adalah peribahasa, isinya adalah perumpamaan, nasihat isinya suhuf Ibrahim itu kebanyakan nasihat, bimbingan hidup supaya terarah dan terukur dari apa yang Allah berikan kepada kita, modal besar yang namanya umur. Ditanya bagaimana isinya, kata Nabi, di antaranya ini nih isi suhuf Ibrahim. Kata Allah,
ayyuhal malikul musallatul mubtalal maghrur, wahai raja. Raja tuh dari presiden sampai bawah. Wahai raja, menteri-menteri, gubernur-gubernur, bupati-bupati, camat-camat, apalagi dato, lurah-lurah, wali kota, yaitu bupati dah sepakat. Wahai raja yang memimpin masyarakat, al-musallatu yang diberikan kekuasaan mimpin masyarakat, ngurusin rakyat. Dia diberikan kekuasaan oleh Allah, bisa ngatur begini begitu, namanya juga raja. Kata raja, ini kudu diterapin PPKM, terapin. Kata raja, cabut aja dah. Cabut juga. Ya raja, terserah raja. Namanya raja, buat peraturan boleh. Sampai tadinya ada orang mikir corona baru ada tanggal 24, sampai tanggal 2, tanggal 3 hilang lagi. Sampai ada orang begitu. Raja boleh, ya kan kita rakyat ngikut apa yang raja tetapin. Namanya rakyat kan patuh, diberi kekuasaan. Al-mubtala yang diberi cobaan. Mimpin masyarakat itu bukan enak, musibah. Jadi kalau jadi pejabat tuh pertama kali ketika menang, ucapan yang benarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngerepot ngurusin masyarakat itu cobaan, bukan nikmat, bukan, tapi bala dari Allah. Cobaan. Apakah Allah mau ngasih surga sama kita atau tidak? Bagaimana cara kita memimpin masyarakat? Itu begitu. Cobaan. Jangan sampai ada masyarakatnya yang kesusahan, sebab dia adalah wakil Tuhan. Wakil, tanda tangan dia bisa menerapkan apa saja. Apakah membela agama atau tidak, membela agama yang dianutnya atau tidak. Itu begitu. Al-maghruru yang terpedaya. Jadi kalau kita jadi raja tuh, jadi pimpinan, itu disebutnya maghrur, ketipu. Dianggap jadi pimpinan itu enak. Berat ujiannya. 2/3 pimpinan itu masuk neraka, 1/3 doang yang masuk surga. Ada yang mimpin, punya kecakapan, punya kepintaran, kapabilitasnya punya, diputusin dengan benar segala apa yang ada di pikirannya demi mensejahterakan rakyat, maka dia bakalan masuk surga. Ada yang tidak mengerti lalu jadi pimpinan,
ini bisa masuk neraka. Ada yang ngerti lalu pengertiannya dialihkan buat nangkepin yang tidak sepaham, ini bahaya juga. Al-qudatu salah satu, isnani finnar wa wahidun fil jannah. Penguasa itu ada 3 kata Nabi. Nabi yang bilang 1/3 masuk surga, 2/3 masuk neraka. Maka kalau kita jadi pimpinan, kudu berupaya ikut di kelompok 1/3 yang akan dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waktu beliau di masa kepemimpinan udah 10 tahun lebih, udah senja usia Sayyidina Umar, calon-calonnya diangkat anaknya Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, untuk jadi khalifah ketiga. Sayyidina Umar melotot, jangan, Abdullah bin Umar jangan dicalonin jadi pemimpin, cukup Umar saja yang tanggung jawabnya berat di akhirat. Anak cucu Umar jangan dah. Abdullah jangan, berat ngadepin peradilan Allah di akhirat. Bakal ditanya, rakyatmu ada yang gak makan apa kagak? Kalau sampai dijawab ada yang gak makan, nuntut kiamat. Jadi pimpinan begitu. Maka kemudian itu enggak jadi orang ngusulin Abdullah bin Umar jadi khalifah ketiga. Akhirnya muncul polling, diangkat lagi. Ada 7 calon, diantaranya Abdullah bin Umar masuk lagi. Di situ diusung lagi, kata Umar, coret kata saya, kan ini banyak, Anda dipilih kan bukan karena sendirian banyak, jangan, cukup Umar aja. Ngeri di akhirat jadi pimpinan itu gak gampang, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Itu disebutkan ayyuhal malikul musallatul mubtalal maghrur. Pimpinan itu adalah raja yang diberikan kekuasaan ngurus rakyat, yang diberi cobaan berat oleh Allah dan bisa tertipu dia. Ngeri ini sebutan ini, kata Sayyidina Umar. Ini isi daripada Suhuf Ibrahim. Di antaranya raja-raja diajak bicara oleh Allah, wahai yang mimpin masyarakat, inni lam ab'aska litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din. Saya itu pilih engkau menjadi pimpinan, saya takdirin kau terpilih jadi pimpinan, bukan untuk numpuk-numpuk harta kekayaan. Sampai masa pandemi aja harta kekayaannya ningkat sekian persen. Bukan untuk itu. Begitu. Jadi pimpinan itu bukan buat numpuk-numpuk kekayaan. Enggak boleh dagang. Kalau udah ngurusin orang, entarnya repot, bikin harganya sesuka-sukanya,
Barang yang sama bisa dijual 2,5 juta, ntar aja 250.000. Pimpinan bisa, barangnya sama. Itu begitu karena kebijakannya kau yang atur, harganya terserah kau. Jangan kapan ngurusi rakyatnya, ngurusi bisnismu. Kau angkat jadi pemimpin masyarakat bukan untuk numpuk-numpuk harta kekayaan dunia, bukan itu. Walakin kata Allah, akan tetapi ba'astuka litarudda anni da'watal madlum. Kau kutakdirkan jadi pimpinan untuk membela wong cilik, membela, bukan untuk ngabisin kemiskinan. Sebab yang miskin pada mati kena penyakit yang miskin, bukan. Jadi kau kuangkat jadi pimpinan itu untuk membantu orang-orang yang teraniaya. Siapa di antara rakyatmu yang merasa terzalimi, periksa dia. Benarkah dia terzalimi? Bebaskan dengan kekuasaanmu, jangan dikerangkeng. Begitu. Itu tujuan saya, nakdirin kau jadi pimpinan. Yang didolimi bebasin, yang zalim hukum sesuai aturannya dari kebijakan yang ada. Kalau dia zalim, merugikan uang negara atau pejabat korupsi, hukumnya yang berat karena dia tahu peraturan. Kalau rakyat, hukumnya yang ringan karena kagak tahu peraturan. Kalau yang nerapin peraturan lalu berbuat salah, hukum yang berat. Korupsi umpamanya hukuman mati. Begitu. Kenapa? Karena tahu peraturan. Cuman sarden doang, biar sarden deh. Apa aja, hukum yang berat. Itu tujuan saya, nakdirin kau jadi pimpinan. Ini lam ab'aska litajma'ad dunya ba'daha ala ba'di, walakin ba'astuka litarudda anni da'watal mazlum, supaya kau bisa tolongin rintihan orang-orang yang teraniaya, yang tergusur rumahnya, yang rumahnya tertutup oleh erupsi gunung, yang rumahnya kena banjir bandang. Bagaimana? Apa perlu direlokasi atau tidak? Kalau direlokasi bagaimana? Ini tujuan saya, ngangkat engkau jadi pimpinan tuh untuk membela wong cilik, wong yang teraniaya. Orang yang teraniaya ini kalau doa repot, negara bisa hancur. Negara bisa hancur bisa jadi karena doa-doa orang yang teraniaya, supaya dia doanya yang bagus. Ada yang bela, kaulah wakil aku di muka bumi,
untuk menegakkan prinsip keadilan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh Anda para pimpinan untuk menjalankan amanat kepada empunya amanat. Harus benar, tolongin orang yang terzalimi, tolongin orang yang tergusur karena kekuasaan orang-orang kaya yang bisa berbuat selagu-lagunya. Jangan sampai hukum dipermainkan. Tugasnya di tangan kamu wahai pimpinan. Ayyuhal malikul musallatul mubtalal maghrur, inni lam ab'aska litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din walakin ba'astuka litarudda anni da'watal madlum. Begitu kata Allah. Tolongi. Moga bapak-bapak nih jadi pada nanti ke depan jadi pimpinan yang adil, anak-anaknya jadi pimpinan yang adil. Kalau muslim adanya di luar susah, harus duduk. Ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Jadilah yang adil, yang adil. Ganjarannya gede. Di akhirat akan dinaungi oleh naungan arsy Allah. Enak kalau jadi pimpinan yang adil. Enak di akhiratnya. Orang-orang pada kepanasan, dia tak bakalan kepanasan. Kalau jadi pemimpin yang adil, dia dikasih minum dari telaganya Nabi, Nabi yang bakal ngasih minum. Itulah namanya pimpinan. Pimpinan. Kalau kita menjadi presiden, kita jadi presiden yang adil kepada rakyatnya. Itulah amanat. Kalau kita jadi jurnalis, wartawan, beritakan yang berimbang, beritakan sesuai fakta dan data. Jangan menjadi buzzer-buzzer yang tidak benar, sesuai yang bayar. Itu namanya tidak amanat. Kalau kita jadi guru, jadi gurulah yang mendidik, karena murid-murid di tangan para gurunya. Kalau kita itu jadi hakim, maka para pencari keadilan ada di tangan kuasa kita. Kalau kita jadi DPR, buatlah undang-undang yang pro rakyat, bukan pro pengusaha segelintir orang. Karena yang sengsara semuanya. Itu begitu namanya pimpinan. Namanya litarudda anni da'watal madlum. Anda tolongin orang-orang yang teraniaya. Fa inni la arudduha, sebab kata Allah dalam suhuf Nabi Ibrahim, doanya orang yang teraniaya saya tidak bakalan tolak, sekalipun yang doa adalah orang kafir. Orang kafir yang tidak nyembah Allah, hari-harinya makan rezeki dari Allah,
Dia nyembahnya bukan Allah pencipta langit dan bumi, tapi nyembahnya manusia, nyembahnya berhala, menyembahnya patung. Orang-orang begini kalau terzalimi, Allah ijabah. Dakwatul mazlumi mustajabatun. Doanya orang terzalimi manjur, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, inna dakwatal mazlum laisa bainahu wa bainaha hijabun indallahi subhanahu wa ta'ala. Doanya orang yang terzalimi, enggak ada dinding penghalang antara doa dan Allah. Allah ijabah. Orang-orang yang teraniaya diijabah. Dulu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam terusir dari kampung halamannya, dari Mekah. Diusir. Itulah hijrah. Diusir. Tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya, hidup di situ, gede di situ, kagak boleh tinggal di situ. Diusir. Ampe Nabi mau ninggalin tanah tumpah darahnya sebagai cinta tanah air. Nabi pada hari Senin pagi itu ngomong sama bumi kelahirannya. Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan hadis. Kata Nabi waktu keluar dari Mekah lewat Hazwarah, Ka'bah kelihatan, rumahnya kelihatan, rumah Nabi. Nabi bilang, ya Makkah, innaki la khairu ardillah ilallah, wa innaki la ahabbu ardillah ilallah, wa inni uhibbuki laula qaumuki akhrajuni lama kharajtu. Kata Nabi, Mekah, sungguh kau ini, ngomong sama bumi, Mekah, kau ini adalah bumi yang terbaiknya bumi di mata Allah. Mekah, engkau ini adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah di mata Allah sejagat raya bumi. Wa inni uhibbuki, aku pun cinta tanah airmu Mekah. Aku cinta tanah tumpah darahku, duhai engkau Mekah. Cinta. Ini namanya nasionalisme terus ada. Kalau dalam ilmu ketatanegaraan itu, Nabi cinta tanah tumpah darah. Kata Nabi ngajak ngomong Mekah, laula qaumuki akhrajuni lam akhrajtu. Andai masyarakatmu tidak mengusir aku enggak bakalan keluar dari Mekah. Aku pengen nih lahir di Mekah, gede di Mekah, hidup di Mekah, tua di Mekah, mati di Mekah. Apa daya, aku diusir. Hijrahnya Nabi bukan
bukan karena mau Nabi, bukan untuk memperbaiki ekonomi seperti masyarakat urban, masyarakat transmigrasi, tapi karena terpaksa. Tinggalin Mekah Nabi, dadah Nabi ama Mekah. Akhirnya 8 tahun berikutnya Nabi kuasai Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath itu fathu Makkah, penaklukan kembali kota Makkah di bawah panji dan benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 8 tahun ke Makkah Nabi, balik di tanah airnya dengan pasukan yang banyak. Orang pada ngeri, enggak diapa-apain nama Nabi kecuali ngancurin berhala-berhala yang ada di sekitaran Baitullah saja. Enggak ada yang dibunuh yang dulu ngusir Nabi, enggak diapa-apain. Emang Nabi membaik akhlaknya. Masyarakat Ansor kala itu spot jantung, ketar-ketir. Orang Madinah, waduh, Nabi pulang kampung, pengikut banyak, kekuatan banyak, Mekah sudah di tangan Nabi. Waduh, Nabi bisa nggak ada di Madinah? Pada mukanya pucat dan sedih orang Ansor. Nabi baca itu, kata Nabi, tenang, hidupku bersama kalian orang Ansor. Kalian nampaknya khawatir aku bakal tinggal di Mekah. Hidupku di Madinah, matiku pun juga di Madinah. Girang orang Ansor, hanya Nabi membebaskan kemusyrikan dari Mekah saja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Nabi terzalimi. Allah jawab, maka ditaklukkan oleh Nabi. Di Taif begitu, ditaklukkan juga Taif oleh Nabi. Jadi orang terzalimi itu doanya manjur. Doanya, kata Allah, fa inni la arudduha, saya nggak bakalan tolak doa orang tertindas, doa orang teraniaya. Bahaya begitu, hatta dari orang kafir, kalau dia terzalimi Allah bakalan ijabah, apalagi dari muslim. Maka kita jadi pimpinan saudara, barangkali di antara yang hadir esok lusa qadarullah kita nggak tahu, ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, wali kota, menteri kah, presiden, qadarullah. Kita nggak tahu semuanya di genggaman Allah. Jangan menzalimi orang. Bahaya. Doanya orang tertindas bahaya.
Jangankan dari muslim, dari orang kafir aja Allah dengar, Allah ijabah, Allah qabul. Dari orang kafir, apalagi dari muslim. Bahaya. Kita tak boleh zalim. Bahkan di antara pidatonya Nabi menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya ma'syarul muslimin, man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-ana qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, siapa di antara kalian pernah menzalimi orang lain, ngambil barang orang lain, menindas orang lain, ayo buru-buru minta maaf, balikin, minta halal sekarang juga di dunia, sebelum kelak di akhirat orang ada duit, enggak ada emas, enggak ada perak, enggak ada dolar, enggak ada rupiah. Yang bakal bayar adalah ganjaran. Kalau kita jadi presiden lalu zalim sama rakyatnya seumpama, maka ganjaran kita akan dibagi. Kalau ibarat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada berapa rakyatnya? Kalau nggak ada ganjarannya habis, dosa rakyatnya ditibanin sama dia. Itulah magerur, bisa terpedaya kita. Kalau kita jadi gubernur zalim sama rakyatnya, maka segede wilayah itu akan ditimpakan dosa masyarakat kepada dia. Kalau kemudian dia enggak ada ganjaran, maka Sayyidina Umar bin Khattab jadi pimpinan nih, saya mau dongengin. Itu kan pulang kerja sore, normal lah jam 5 kan pulang jam kantor. Umar kalau udah malam sholat, Umar bin Khattab sholat tiap malam sampai menjelang subuh. Ditanya oleh bininya termasuk anaknya, bang, ibadah mulu, udahlah istirahat. Kata Sayyidina Umar, saya ini dari pagi sampai sore ngurusin negara, ngurusin masyarakat, terus kapan buat saya ibadahnya? Siang buat rakyatnya, malam buat saya sama Allah. Kalau nanti saya ada yang nuntut rakyat, ganjaran saya nggak ada, saya harus ibadah malam. Maka pucat pasi, itulah wajahnya Umar bin Khattab. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri-cirinya wajahnya pucat lantaran banyak ibadah. Sahabat pucat, jadi pimpinan berat. Kalau kata kita enak, enggak. Jadi pimpinan tuh enak, enggak. Kelihatannya doang enak, pegang. Jadi pimpinan
Itu begitu. Jadi repot kalau ada rakyatnya kelaparan, tanggung jawab dia harus mensejahterakan. Jangan sampai hasil bumi negerinya dibawa oleh orang asing yang untuk kesejahteraan negaranya. Haruslah memihak kepada rakyat. Repot jadi pimpinan itu repot. Kalau sampai salah-salah, kalau kita jadi pimpinan harus bela rakyat negeri yang dipimpinnya mayoritas apa? Kalau mayoritas Islam ada berapa dia? Ada 90%, ada 80%, ada berapa? Oh, negara kami ada 80%, maka 80% kekayaan negara harus untuk memberi kesejahteraan masyarakat yang agama tersebut. Itu begitu cara pembagiannya. Karena dari sisi agama dia banyak, itu kayak begitu. Maka kalau di kita kadang muslim banyak tertindas, sulit. Kadang ya kita berdoa moga pemimpin kita diberi taufik dan hidayah sehingga membela masyarakat muslim supaya muslim enggak merasa dipinggirkan di negeri sendiri. Begitu. Ini yang paling penting di dalam kita punya hidup ini, saudara. Ala kulli hal, kalau kita jadi pimpinan dinasihati oleh Allah lewat suhuf Nabi Ibrahim, hendaklah jadi pemimpin yang adil, yang mensejahterakan masyarakat, yang berdiri pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Bila ini dijalani, maka pemimpin itu akan dia dinaungi di bawah naungan Allah. Di saat orang-orang pada kepanasan, dia tidak. Di saat orang-orang dia stres di akhirat, dia tidak. Di kubur dia bakalan girang di dunia. Jadilah kita pemimpin yang nyenengin Nabi Muhammad. Jadilah kita pemimpin yang membahagiakan Nabi Muhammad. Caranya kudu puasa Senin Kamis? Bukan. Ibadah Anda yang tertinggi banyakin sejahterakan masyarakat, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Bila itu kita dapat tubalahu, berbahagialah pemimpin tersebut, berbahagialah pemimpin tersebut. Mudah-mudahan kita punya negeri dengan kita ngaji nih suhuf Ibrahim, ke depan kita punya pimpinan, punya penguasa, punya pejabat yang begitu banyak memikirkan masyarakatnya, kasihan sama masyarakatnya, biar pada sejahtera, biar pada dia hidup, biar dia enak, jangan berlebihan. Kasihan, ada kasus katanya yang namanya tambal ban suruh tutup, suruh online. Mau bagaimana ngisinya? Online nggak usah. Sekolah nih biar masuk, kasihan masyarakat. Mau apa? Nggak masuk, biar masuk.
belajar aja belum tentu pinter masuk, apalagi kagak masuk tambah-tambah parah. Beneran begitu, pegang, kasihan, biar bisa masuk, ditinjau ulang. Begitu ada yang belum punya handphone, orang-orang daerah kebijakannya harus bisa berbeda-beda antara satu tempat dan tempat yang lain, sehingga agar supaya mudah. Kasihan masyarakat. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberi taufik dan hidayah, takut sama Allah, sayang sama masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Segitu tuh, nanti kita ngaji wa minha wa 'alal 'aqili, wa minha wa 'alal 'aqili an yakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbah. Ini ngomongin rakyat, tadi ngomongin pemimpin, nanti seorang rakyat harus bagaimana bersikap. Ini nanti biar enak ngajinya. Saya mau tutup segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Allah.